Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu atas segala rahmat yang kami terima. Dari engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk belajar bersama. Kosmas Anung Maramba Andung, Hadir Pak. Petronella Fatima Rezo. Hadir Pak. Katakanlah di dalam hati, Tuhan saya baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya Pak. Silakan, Isti. Aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Terima kasih. Menurut kalian apa itu tradisi? Tradisi adalah kebijakan turun-temurun atau dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat mengaplikasikan salah satu tradisi suci di dalam gereja Katolik. Yang kedua, bersama itu kamu akan dilatih untuk mendesain atau merancang perencanaan proyek. Sebelum kamu menjawab pertanyaan pada LKPD 1 sebentar, kamu menonton video. Karena sekalian, kalian sudah menonton videonya. Karena Pak Guru meminta kalian untuk dibagi ke dalam dua kelompok. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan berdasarkan LKPD 1. Jadi berdasarkan video yang telah kami nonton tadi itu ada 4 tradisi suci, yang ketiga tanda salib, dan yang keempat rosario. Satu tradisi yang dapat kami jalani kami dari kelompok 1 yaitu doa rosario. Berdasarkan video yang telah kami tonton dari kelompok 2, adapun tradisi kitab suci ada 4. Yang pertama syahadat para rasul atau credo, yang kedua sakramen ekaristi. Tradisi yang kami dapat jalani secara berkelompok pada kelompok 2 yaitu tradisi rosario. Setelah mendengar presentasi kalian, saya menyimpulkan kita akan membawakan proyek kita, yaitu berdoa bersama. Kalian akan mendesain proyek kalian atau praktik kalian berdasarkan LKPD 2. Hasil atau desain yang telah kami buat. Pemimpin doanya nanti itu adalah Gresia. Pemimpin peristiwa 1 adalah Petronella. Yang memimpin lagu adalah Astuti dan diambil dari buku Madar Bakti nomor 536, 543. Yang menyiapkan patung salib adalah Petronella. Yang membaca kitab suci adalah saya sendiri. Yang membuat refleksi singkat atas kitab suci adalah Kosmas. Yang bermain musik adalah kami minta kesediaan dari Bang Guru nanti. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya. Saya telah. Silakan teman. Bagaimana kalian mencari bacaan kitab suci? Jika memilih doa rosario dan merenungkan kitab suci. Kami akan memilih bacaan yang sesuai dengan bacaan harian dalam penegalan liturgi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemimpin doa adalah Maria. Pemimpin peristiwa kedua adalah Cecilia. Yang memimpin lagu 1 adalah saya sendiri, diambil dari buku Madar Bakti 364, 336. Yang menyiapkan patung salib adalah Cecilia. Yang membaca kitab suci adalah Uri. Yang membuat refleksi singkat atas kitab suci adalah saya sendiri atas nama Yohana. Yang bermain musik adalah minta kesediaan Pak Guru. Kami akan mengadakan latihan pada hari Senin di rumahnya Maria. Kami mempersilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Saya teman. Silakan. Jika kami menggunakan doa rosario dan merenungkan isi kitab suci, bagaimana kelompok bisa membuat renungan? Tentang renungan, kami akan menggunakan renungan dalam bentuk refleksi pribadi sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam pelajaran tentang kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru minggu lalu. Pak Guru selalu meminta kalian untuk refleksi 1 atau 2 kata. Mengapa umum memilih kata rosario? Karena dalam proses pembelajaran tadi doa rosario ternyata termasuk dalam tradisi agama Katolik. Nona menyebut di sini kata tradisi. Nona bisa bertanggung menceritakan kepada kami kenapa Nona memilih kata tradisi. Karena di dalam gereja Katolik memiliki 4 tradisi, yaitu syahadat para rasul, sakramen ekaristi, tanda
adalah salib dan bersalib. Pahit dan manisnya hidupku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, selanjutnya, abad. Amin. Selamat pagi semua anak. Selamat pagi, Pak. Senang berjumpa dengan semua. Bagaimana kamu sehat? Sehat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Kami juga bersyukur karena kami diberi waktu untuk belajar bersama dengan guru. Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam pembelajaran ini, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tunggu Uri. Hadir Pak. Galang MBH. Hadir Pak. Disiplin dan yang ketiga adalah saling menghargai. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya Pak, Oke, Agus, silakan. mengikuti doa Rasulullah dengan sikap dan sopan. Oke. Agus mengusulkan kita mengikuti doa Rasulullah dengan sikap yang sopan. Kita akan melakukan praktik doa Rasul bersama. Sebentar saya minta kalian tampil secara berkelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Oleh karena itu, Pak Guru meminta kalian untuk mengatur ruangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya mengaku Saya kepada dan bersaksikan sekalian bahwa saya pernah berdosa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas berkat dan karunia-Mu Yang menyertai kami hingga pada saat ini, sehingga hari ini kami dapat berkumpul. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat berdoa dengan sepenuh hati demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Pak Guru dan teman-teman, dari bacaan yang sudah kita perdengarkan tadi, saya tertarik dengan ayat 7. Dalam bacaan tadi dikisahkan bahwa seorang tuan domba yang memiliki 100 ekor domba rela meninggalkan 99 ekor dombanya demi mencari seekor domba yang tersesat. Dari ayat ini saya merenungkan bahwa Tuhan senantiasa mau menyelamatkan saya yang kadang mengalami kesesatan dalam hidup ini. Tuhan tidak membiarkan saya untuk merana atau binasa. Ia senantiasa memelihara saya. Nyanyikan lagi akan ku dengar. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Salam dari Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Pak Guru dan teman-teman, marilah bersama Bunda Maria kita berdoa untuk orang tua kita masing-masing. Tuhan, terima kasih kami senantiasa merasakan kebaikan-Mu melalui orang tua kami. Kami mohon semoga mereka senantiasa sehat dan sudilah Engkau memberkati segala pekerjaan mereka setiap hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari neraka. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria dan Santo Yosef. sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang mengandung tanpa noda dosa ya Bunda, Sucikanlah dosa-dosaku. marilah berdoa. Ya Allah, Putramu telah beroleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario, Suci Santa Maria, kami dapat menghayati maknanya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau di sepanjang masa. Bunda Tuhanku, Engkau melahirkan dari dunia. Saya mengaku kepada Yang Berkuasa dan kepada saudara sekalian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab kami boleh berkumpul saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu dan memuliakan nama-Mu bersama Bunda Maria, sebab dengan ini kami mampu menghayati sabda-Mu dan berusaha mengikuti teladan Bunda Maria, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya, kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Pak Guru dan teman-teman, dari bacaan yang diperdengarkan tadi, saya tertarik dengan ayat 4 dan ayat 6. Dari kedua ayat ini, tertulis bahwa orang-orang Farisi diam atau tidak menjawab ketika Yesus bertanya, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Saya merenungkan bahwa sikap diam yang ditunjukkan oleh orang Farisi adalah sikap munafik, tidak mau mengakui kebaikan yang dibuat oleh Yesus. Oleh karena itu, Pak Guru dan teman-teman, marilah kita senantiasa untuk tidak munafik dalam tingkah laku kita. Kata-kata dan sikap kita mesti benar-benar menunjukkan orang yang percaya pada Tuhan dan selalu mengamalkan kebaikan kepada sesama. Aku percaya Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, salam sejahtera Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Pak Guru dan teman-teman, marilah bersama Bunda Maria kita berdoa untuk para guru kita di sekolah ini. Tuhan, terima kasih kami senantiasa merasakan pengorbanan-Mu melalui para guru kami. Kami mohon berikan rahmat-Mu, kesehatan, dan semoga mereka senantiasa tabah dalam menghadapi sikap dan tingkah laku yang kadang menyakiti hati mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, lindungilah kami dari kejahatan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tidak dengan penuh dosa yang Maria, Suci Santa dan Tuhan Kudus karena jiwaku. malaikat Allah, Engkau disayang Tuhan, Tuhan, marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab telah mendengarkan sabda-Mu. Tuntunlah kami agar kami mampu mengamalkan kebaikan terhadap sesama dan melawan sikap munafik. Kami juga bersyukur sebab telah merenungkan misteri cinta-Mu bersama Bunda Maria, sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Lindungi
bumi kami Maria. Terima kasih kita sudah menjalankan proyek kita. Luar biasa, ternyata kamu bisa memimpin Dolores Rio. Tetapi ada baiknya juga kita akan mendengarkan apresiasi dari teman-teman. Ada apresiasi dari kelompok 1 kepada kelompok 2, sebaliknya dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Siap? Ada yang perlu diperbaiki itu di bagian doa peristiwa. Jadi di doa peristiwa tadi itu suaranya kurang lantang. Kami berharap suaranya itu lantang. Apresiasi para pemimpin doa rosario di kelompok 1 tadi suaranya lantang. Kami mohon kedepannya terus dikembangkan. Doa rosario yang lengkap adalah doa rosario yang dibawakan dengan 5 peristiwa. Dan ada yang lain, doa rosario itu dapat ditambahkan dengan merenungkan sabda kitab suci, sebagaimana yang telah kalian lakukan tadi. Yang terakhir, saya berharap kepada kalian untuk aktif dalam doa rosario, baik secara pribadi maupun doa rosario dalam KUB masing-masing. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami dan mempraktikkan doa rosario ini? Anak sekalian, terima kasih kamu sudah membuat refleksi. Akhiri pelajaran kita menutupnya dengan doa itu. Saya meminta satu orang untuk pimpin doa. Saya, Pak. Oke, terima kasih. Petronila, silakan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal belajar kami hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, hanya ini doa kami, puji Tuhan, amin.